Kabar horor. Sebuah kisah yang sangat memilukan, juga sangat menyeramkan, dialami oleh seorang gadis muda, kembang desa yang sedang mekar-mekarnya. Dialah Minasih, sang kembang desa itu. Berparas ayu, senyuman yang manis, tinggi semampai, serta rambut yang lebat lurus panjang menjuntai indah. Menambah sempurna gadis cantik sang kembang desa itu. Minasih biasa dipanggil Mina, panggilan sayang yang diberikan oleh almarhum ayahnya. Mina berusia 22 tahun, berasal dari desa yang cukup terpencil, jauh dari kota. Mina gadis cantik yang begitu ramah, rajin, serta menghormati orang, sehingga banyak ibu-ibu di desa itu menginginkan si Mina menjadi menantu mereka. Keseharian Mina selalu membantu ibunya yang bekerja menjadi buruh tani, milik seorang juragan tanah di desa itu. Semenjak ayahnya meninggal, si Mina inilah yang selalu membantu ibunya. Mina memiliki seorang kakak yang bernama Seno, sedangkan adiknya sendiri bernama Siti. Mereka hidup penuh kesederhanaan setelah ayahnya meninggal karena kecelakaan kerja di kota tempatnya bekerja. Tahun pertama kematian ayahnya Mina begitu berat buat keluarga Mina, karena tak ada lagi yang mencari nafkah. Sedangkan saat itu kakaknya masih bersekolah, begitupun Mina. Karena tak ada lagi yang menjadi tulang punggung keluarga, Mina serta kakaknya si Seno harus berhenti dari sekolahnya. Mereka harus membantu ibunya yang bekerja menjadi buruh tani. Semua kepahitan Mina lalui dengan kesabaran. Begitupun si Seno, adiknya juga ibunya. Mereka harus bangkit setelah kepergian sang ayah. "Bu, capek ya bu. Maaf ya, hari ini Mina tak ikut ibu ke ladang. Karena Siti sakit, jadi Mina merawatnya," ucap Mina ke ibunya yang baru saja pulang dari ladang dengan keadaan yang cukup lelah. "Gak apa-apa nak, kamu kan harus ngurus adikmu. Kalau kamu ikut, si adik siapa yang ngurus?" ucap si ibu. Mina sedih melihat keadaan ibunya. Di usia tuanya ini ia harus bekerja banting tulang agar kebutuhan sehari-hari dapat terpenuhi. Sedangkan Seno ia beberapa minggu yang lalu ikut paman dari pihak ayahnya untuk bekerja di kota. Kini di rumah yang sudah lapuk dan tua itu, Mina tinggal bersama ibu dan adiknya. Kadang terpikir di hati Mina, apa ia harus ikut merantau kakaknya ke kota agar bisa membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, agar bisa cepat merenovasi rumahnya. Dikala hujan, rumah itu mengalami kebocoran di mana-mana. Bahkan tak jarang rasa khawatir menghantui Mina bila ada hujan bersamaan dengan angin. Ia takut rumahnya roboh. Tapi semua keinginan itu hanya tinggal keinginan. Ia berpikir kalau ia ikut kakaknya merantau, yang akan mengurus adik serta ibunya ini siapa? Sedangkan Siti masih terlalu kecil untuk membantu ibunya, baik bekerja di ladang maupun membantu beres-beres di rumah mereka. Mina begitu menyayangi Siti serta ibunya. Apapun Mina lakukan demi kebahagiaan mereka. Mina, sang kembang desa yang memiliki hati tulus, ramah, berbakti kepada ibunya serta pekerja keras. Di usia yang terbilang muda, Mina sudah menjadi gadis dewasa dengan segala hal. Karena itulah, banyak para ibu-ibu serta pemuda desa yang ingin menjadikan Mina menantu serta istri mereka. Pribadinya yang cukup agamis semakin menambah indah kecantikan Mina. Suatu ketika, ada seorang pemuda desa mengunjungi rumah Mina, berniat untuk bersilaturahmi kepada ibu serta Siti dan juga berniat ingin melamar Mina. "Assalamualaikum," ucap pemuda itu. "Waalaikumsalam," jawab lembut si Mina. Kang Rohim, maaf Kang, tumben datang kemari. Ada apa ya Kang?" ucap Mina sebelum mengizinkan si Rohim masuk, karena ia sangat menjaga dirinya. Neng Mina,
Ibu ada, Neng. Akang mau silaturahmi, ucap si Rohim. Oh, ada Kang, mari masuk. Silakan duduk. Maaf tak punya kursi. Tunggu sebentar ya, Mina panggilkan ibu dulu, pangkas si Mina. Oh iya Kang, maaf, mau minum apa ya? Tanya si Mina. Nggak usah repot-repot Mina, air putih saja, kata si Rohim. Nggak repot kok, ya udah tunggu ya. Sebelum membuatkan minuman, Mina menemui ibunya yang berada di belakang rumah. Bu, ada tamu yang mau ketemu ibu, ucap Mina dengan nada lembut. Siapa Neng? Tanya ibu. Itu Kang Rohim bu, jawab si Mina. Oh Rohim anaknya Pak Camat. Ada apa ya tumben sekali? Ya udah tuh bu temenin saja, nggak enak kelamaan dia nunggu bu, ucap si Mina. Ibu Mina pun membersihkan diri mencuci tangan serta kakinya, lalu menemui si Rohim ini. Nak Rohim, maaf nunggu lama. Enggak kok bu, maaf saya ganggu waktunya nih. Oh enggak, lagi santai kok nak. Mina datang membawa minum untuk Rohim dan ibunya. Silakan diminum, ucap Mina mempersilahkan. Setelah berbincang-bincang dengan ibu Mina, Kang Rohim mengutarakan maksud tujuan utama dia datang. Ialah untuk meminang si Mina menjadi istrinya. Alangkah terkejutnya mereka, karena yang mereka ketahui Rohim sudah menikah di usia muda. Maaf nak Rohim, apa kami tidak salah? Dirimu mau meminang Mina menjadi istri ketiga? Tanya ibu penasaran. Iya bu, saya ingin meminang Mina menjadi istri ketiga saya. Karena dua istri saya saat ini sedang mengalami sakit yang cukup parah, ucap si Rohim menjelaskan. Lalu kenapa malah menikah lagi? Bukan seharusnya nak Rohim merawat dan mengurus mereka, ucap ibu Mina. Aku sudah lelah merawat mereka berdua bu, kata si Rohim. Maaf Kang Rohim, Mina belum mau menikah karena Mina harus mengurus ibu dan adik Mina, ucap si Mina memotong pembicaraan di belakang. Aku bisa membiayai kehidupan kalian, bahkan aku rela menceraikan kedua istriku agar kau bisa jadi istri satu-satunya untukku Mina, ucap si Rohim. Tidak Kang, jangan, aku benar-benar belum siap menikah, ucap Mina sambil beranjak dari duduknya. Aku dari dulu begitu mencintaimu Mina. Aku menikahi mereka atas perjodohan kedua orang tuaku. Mina tolong terima lamaranku ya, ucap Rohim sedikit memohon. Sekali lagi maaf Kang, Mina nggak bisa. Baiklah kalau begitu, aku pulang. Tapi ingat ya, sampai kau mati pun kau akan sengsara. Dengarkan ucapku ini baik-baik, ucap Kang Rohim dengan amarah. Ia sangat benci penolakan. Bu, Mina takut bu, ucap Mina sambil memeluk ibunya. Tenang Mina, insya Allah gak apa-apa, kita mohon perlindungan Allah, kata ibunya menenangkan Mina. Iya bu. Singkat cerita, setelah beberapa hari kedatangan Rohim ke rumah Mina untuk melamar dirinya, kejanggalan mulai terjadi. Berbagai gangguan medis dan non-medis pun terjadi. Ibu Mina memahami hal itu, sehingga ia pun mendatangi seorang ustadz di desa tersebut. Assalamualaikum Pak Ustadz. Salam Ibu Mina. Waalaikumsalam Bu. Mari masuk silakan, ucap istri Pak Ustadz. Mau minum apa Bu? Ucap ramah istri Pak Ustadz itu. Tidak usah repot-repot Bu Haji. Saya hanya ingin ketemu dengan Pak Haji. Ada tidak ya? Kata Ibu Mina. Oh, baru selesai sholat duha. Sebentar ya saya panggilkan. Istri Ustadz itu pun memanggil Pak Ustadz. Pak, ada yang mencari. Ada yang mencari Bu. Ada apa? Kata Pak Ustadz. Begini Pak Ustadz. Oh ya sebentar Bu, kata Pak Ustadz yang ada di belakang. Kemudian menemui si Ibu Mina ini. Oh Ibu Mina, ya Bu ada apa? Begini Pak Ustadz, saya mau bercerita soal hal-hal aneh yang sering kami alami beberapa hari belakangan ini. Jelas Ibu Mina. Gangguan seperti apa ya Bu? Itu Pak Ustadz, gangguan seperti tiba-tiba datang ular besar di atas tempat tidur kami, lalu hilang begitu saja. Dan yang paling buat kami ketakutan, Mina pernah tengah malam berdandan seperti pengantin sambil bersenandung sampai menjelang subuh. Dan
Masih banyak hal-hal kecil yang kami alami Pak Ustadz. Ucap Ibu Mina bercerita tentang keadaan mereka. Pak Ustadz atau Pak Haji ini memang terkenal dengan ilmu hikmahnya. Beliau sering diminta bantuan bila ada warga di desa itu yang memiliki penyakit non-medis. Baiklah Bu, insya Allah malam Jumat besok ya, saya serta istri akan berkunjung ke rumah Ibu. Oh ya Allah, terima kasih Pak Ustadz. Lalu dengan apa kami membayar kebaikan kalian Pak Ustadz? Karena kami tak memiliki uang. Oh sudah, bayarlah dengan sholawat sebanyak mungkin, serta doakan kami sekeluarga, itu cukup Bu. Masya Allah Pak Ustadz, sekali lagi terima kasih. Kalau begitu saya pamit pulang. Kasihan Mina dan Siti sendiri di rumah Pak Ustadz. Saya pamit Pak Ustadz, Assalamualaikum. Ibu Mina. Waalaikumsalam. Jawab Pak Ustadz. Pak, apa tidak terlalu bahaya masalah Mina serta keluarganya? Ibu lihat ada sosok lain yang tadi ikut bersama Ibu Mina ke sini. Ucap istri Ustadz itu. Insya Allah Bu, kita minta perlindungan, kata Pak Ustadz kepada istrinya. Saat di jalan mau pulang ke rumah, perasaan Bu Mina begitu cemas hingga ia berjalan tergesa-gesa ke rumahnya. Assalamualaikum, Mina, adik. Ucap si ibu memanggil kedua anaknya. Waalaikumsalam, sahut si Siti. Ya Allah nak, kamu kenapa kok pucat begini nak? Ibu Mina terkejut melihat Siti sedikit berbeda. Kakak Mina Bu, kakak Mina. Sambil menangis memeluk ibunya lalu pingsan seketika. Adik, bangun nak, tolong. Teriak Ibu Mina berharap ada yang mendengar teriakannya. Tak lama datanglah para tetangga. Ya Allah Bu, ada apa Bu, ada apa? Tolong, anak saya pingsan Pak. Saya baru tiba di rumah, dia begitu pucat lalu memeluk saya sambil menangis. Oh ya sudah Bu, ayo sekarang kita gotong taruh di kamar, kata beberapa warga sambil membantu memindahkan Siti ke dalam kamar. Sambil terus menunggu dan memberikan minyak angin ke Siti, si ibu ini terus menangis. Bu, emang Mina kemana? Kan biasanya Mina yang menjaga Siti, tanya salah satu tetangga itu. Ya Allah, iya, aku baru ingat. Tadi saat Siti pingsan dia berkata, kakak, begitu terus. Lalu sampai saat ini aku belum melihat Mina Pak. Ucap ibu itu menjelaskan. Ya sudah, ayo kita cari Mina. Mungkin dia pergi ke warung atau kemana itu. Ucap salah satu tetangga. Ya sudah, yang lain mencari Mina, sebagian di sini menunggu si ibunya Mina, sambil menyadarkan Siti, biar kita tahu kemana perginya Mina, kata tetangga yang lain. Semua warga dengan kompak mencari keberadaan Mina hingga di luar desa. Namun nihil. Sampai hari kedua, Mina tak ditemukan. Bahkan Ustadz atau Pak Haji pun tak dapat mengetahui keberadaan Mina dengan kemampuan ilmu hikmah yang beliau miliki. Akhirnya, pihak RW melaporkan kehilangan Mina ke polisi dan dinyatakan Mina ini adalah orang yang hilang. Siti yang diharapkan sebagai saksi kunci setelah sadar hanya terdiam dengan tatapan kosong, seolah ruhnya tak berada dalam tubuhnya. Setiap kali ditanya kemana si Mina, Siti hanya memandangi yang bertanya dengan tatapan kosong serta senyum yang menakutkan. Berbagai cara sudah mereka lakukan, namun sampai hari ketujuh tak jua ditemukan. Ibunya sampai jatuh sakit karena mengalami keadaan ini. Seno, kakaknya Mina, setelah diberi kabar kalau Mina hilang, langsung pulang kembali ke desanya dan berusaha dengan sekuat tenaga mencari Mina. Juga dia bertujuan mengobati Siti, adik bungsunya. Kemudian, tepat malam ke-10 hilangnya si Mina, si ibu bermimpi bertemu dengan almarhum suaminya. Dalam mimpi itu, suaminya berucap, Assalamualaikum Bu, ini Bapak Bu, Ibu harus kuat, tegar dan ikhlas apapun keadaannya. Karena semua ini ujian Allah yang akan ada hikmah di baliknya. Mina ada di suatu tempat, Bapak tak bisa menjangkau. Hanya doa Ibu yang bisa menjangkaunya. Doakan Mina Bu, Bapak pamit. Begitulah ucapan mimpi dari almarhum suaminya. Itu adalah Qorin atau jin Qorin yang menyerupai suaminya si ibu melalui mimpinya Ibu Mina. Ibu Mina pun terbangun menguatkan hati, lalu berwudu melakukan sholat sunnah. Diakhiri dengan bacaan Yasin, lalu berdoa dengan setulus hati dan ikhlas agar Mina ini cepat ketemu.
Kehilangan Mina sudah berjalan 2 minggu. Warga serta polisi sudah menghentikan pencariannya. Hanya tinggal menunggu keajaiban Tuhan agar Mina bisa ditemukan dalam keadaan apapun. Begitupun dengan sang ibu yang dengan ikhlas menerima keadaan ini dan siap menerima apapun keadaan Mina, asalkan jasad atau Mina ini bisa kembali pulang. Bahkan sang ibu sudah menyiapkan sepetak tanah di belakang rumah untuk makamnya si Mina. Di sisi lain, ada seorang anak bersama sang ibunya dengan berjalan ingin mengunjungi sanak saudara di daerah yang lumayan jauh dari mereka tinggal menggunakan kendaraan bermotor. Sang ibu ini serta 2 anaknya itu melihat jalan alternatif yang diarahkan warga karena jalan utama ditutup sebab ada perbaikan jalan. Saat melintasi jalan pintas itu, ada hawa yang menarik mereka. Namun sang ibu ini berusaha tak menghiraukan, terus berjalan ke tujuan utama mereka. Singkat cerita, seorang anak beserta ibunya ini pun sampai di tujuan. Di sana, di rumah saudaranya, mereka bersilaturahmi hingga mereka lupa waktu dan sang anak ini juga tak ingin pulang. Ibu itu memutuskan anaknya ini menginap saja di tempat saudara mereka, sedangkan si ibu itu harus pulang petang karena esok hari ada kewajiban yang harus dikerjakan. Setelah berpamitan kepada anak dan saudaranya, ibu ini pun bergegas untuk pulang. Nah, saat ingin melintasi jalan pintas itu, tiba-tiba berdirilah sosok wanita yang berpakaian kebaya dengan rambut panjang terurai tepat di tengah jalan. Karena keadaan yang gelap, ibu itu terkejut dan terjatuh dari motornya. Wah, ya Allah mbak, kalau mau bunuh diri jangan di sini. Di sungai sebelah sono, kayaknya dalam banget. Lagian ngapain sih nongol gak jelas gitu, mau nyelakain orang saja, ucap ibu itu sambil ngedumel dan membangunkan motornya. Sontoloyo, gadis kagak punya akhlak. Emak-emak jatuh bukan ditolongin, malah jegeder berdiri saja di situ. Imbuh ibu itu sambil terus ngedumel. Ya Allah, singkong sayang gelinding, ucap ibu itu sambil mengambil singkong rebus kesayangannya yang terjatuh bersamaan tempat wadahnya oleh-oleh dari saudaranya itu. Sosok wanita itu hanya diam berdiri sambil melihat wanita di depannya dengan senyum manis menertawakan tingkahnya. Ya udah, mbak, minggir, saya mau pulang. Lagian ngapain kamu anak gadis jegeder berdiam diri di pinggir jalan, bahaya, kata si ibu itu berkata kepada sosok yang ada di tengah jalan ini. Tolong saya mau pulang. Oh pulang, ayo saya antar. Mau pulang kemana kamu Neng? Pulang ke sana bu, kata wanita itu sambil menunjuk ke sebuah bangunan tua yang terlihat sudah tua. Lah kan dekat tinggal pulang. Ya sana saja, kata si ibu itu. Ibu, ayo mampir ke sana bu, kata sosok itu sambil menuntunnya. Ibu itu dengan setengah tidak sadar mau saja ketika diajak oleh sosok itu. Saat sudah terasa tangannya dingin serta wajahnya yang pucat, barulah ibu itu menyadari suatu hal. Kalau sosok ini bukanlah bangsanya, bukan bangsa manusia. Ini bisa dikatakan hantu atau jin korinnya seorang gadis. Ya Allah, kok jadi begini ya? Neng, ibu makan singkong dulu boleh nggak Neng? Kata ibu sambil berkata kepada sosok itu. Nanti saja bu, di rumah saya ada minuman juga, biar nggak seret, kata sosok itu dengan nada yang datar. Lah, demit ngerti seret. Emang demit zaman sekarang begitu mungkin, ucap ibu dalam hati. Karena dia tahu ibu-ibu ini sudah merasa orang ini adalah bukan manusia. Tibalah mereka sampai di rumah tua itu. Namun saat pintu rumah itu dibuka, bukan tempat yang kumuh atau gelap, justru rumah yang begitu bagus dan tertata rapi. Ayo bu, masuk, ajak sosok itu kepada ibu-ibu atau emak-emak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sosok itu pun menjawab salam ibu-ibu itu. Gini ya Neng,
Saya gak mau basa-basi. Apa yang mau kamu sampaikan ke saya? Ada hal apa yang membuatmu belum lepas dari keadaanmu ini? Jelas ibu-ibu itu. Sosok itu pun meneteskan air mata. Pegang tangan saya, Bu, biar ibu tahu seperti apa kejadiannya, kata sosok itu. Ketika tangan ibu ini dipegang, maka terlihatlah semua kejadian-kejadian yang menimpa sosok gadis ini. Ibu-ibu ini melihatnya seperti ketika melihat TV. Melihat suatu bayangan yang begitu jelas. Di rumah itu, ibu melihat ada laki-laki dan gadis itu masuk ke rumah ini. Gadis itu seperti dalam keadaan tak sadarkan diri, dengan menggunakan pakaian seperti yang dia gunakan saat bertemu dengan ibu itu. Laki-laki itu meletakkan gadis itu di bangku yang berada di rumah ini. Mina, kita sudah jadi suami istri. Sekarang kau milikku selamanya, sayang. Hehehe, kata orang itu sambil mengusap wajah gadis cantik itu. Aku akan menjadikanmu abadi, Mina, agar tak ada orang yang memisahkan kita, kata pemuda itu dengan melakukan hal yang tak pantas. Setelah selesai dengan hal itu, laki-laki itu menggoreskan pergelangan tangan Mina dengan sebuah belati hingga menimbulkan luka yang cukup dalam serta darah segar yang mengalir. Karena rasa sakit itu, Mina tersadar dari pingsannya. Ya Allah, apa yang kau lakukan pada aku, Kang? Sambil menangis dengan keadaan terikat di sebuah bangku. Ini caraku mencintaimu, Mina, sama halnya dengan istri-istriku yang lainnya, kata pemuda itu sambil mendekati wajah Mina, mengusapnya dengan belati. Tidak, Kang, ini salah, aku mau pulang, Kang, rengek si Mina. Tidak istriku, kau sudah kunikahi dan kubayar dengan harga mahal. Kakakmu Seno sendiri yang menjadi wali nikahmu. Ujar pemuda itu sambil tertawa. Gak mungkin abangku melakukan itu padaku. Kamu pasti bohong, Kang. Duit mengalahkan segala-galanya, kata orang itu. Lalu dengan sadisnya belati itu ditusukkan ke pipi Mina hingga tertancap. Ah, sakit, Kang, ampun, teriak Mina. Ini belum seberapa, sayang. Sekarang giliran yang ini. Pemuda itu menghunuskan sebuah tusuk konde ke mata Mina. Dan yang terakhir menusukkan tusuk konde berkali-kali tepat ke jantung Mina. Hingga Mina meninggal seketika. Setelah Mina meninggal, jasadnya diletakkan di bagian tiang rumah yang berada persis di tengah-tengah ruangan rumah itu. Dengan keadaan darah segar yang terus mengalir terikat di antara tiang-tiang, jasad Mina ditinggal begitu saja. Pagi dan malam hari, pemuda itu mendatangi jasad Mina, lalu menciumi kening Mina dan menusukkan lagi tusuk konde di bagian tubuh Mina. Sekarang kau tak sakit lagi, biar akang tusuk lagi ke semua tubuh indahmu ini. Ucap pemuda itu sambil terkekeh. Dan karena jasad Mina mulai menimbulkan bau, pemuda itu pun melepaskan ikatan Mina dan mengubur Mina begitu saja di bagian tengah rumah itu. Keadaan pun kembali normal. Ibu-ibu itu melihat sosok Mina ini menangis. Tolong sempurnakan jasadku, Ibu, rengek si Mina. Baik, tapi bantu aku mengungkapkan siapa pelakunya. Pelaku sudah mati, Bu. Akulah yang menerornya. Dia mengalami kecelakaan hingga masuk ke jurang, terbakar bersama kendaraannya. Ini tinggal jasadku yang belum disempurnakan, ucap si Mina. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, aku bantu semampuku ya. Ibu itu pun kembali ke kendaraannya. Di sana sudah ada beberapa orang yang mengelilingi kendaraannya. Loh, permisi, ini ada apa ya? Kenapa kalian mengelilingi motor saya? Oh, ibu pemilik motor ini. Kami kira ada terjadi pembegalan atau kecelakaan, Bu. Soalnya kami hanya melihat motor saja, sedangkan pemiliknya kok tidak ada, kata orang-orang yang mengelilingi kendaraan si ibu itu. Kami khawatir, Bu, karena di sini sering terjadi kecelakaan, imbuhnya. Oh, gitu ya. Terima kasih. Maaf sebelumnya, saya mau tanya, apa di sekitar sini ada ustadz atau tokoh agama masyarakat yang dihormati ya? Udah sang ibu kepada orang-orang itu. Oh, ada, Bu. Kalau ibu mau, mari saya antarkan, kata salah satu orang itu yang nampak masih muda. Baiklah, langsung saja ya, Bu,
karena ini sudah cukup malam, sudah jam 10. Ayo, kita langsung ke sana, ke rumah Pak Ustadz, kata orang yang masih muda itu lagi. Ayo, ayo, kata ibu itu. Tak berapa lama sampailah di rumah Pak Ustadz, tempat di mana Ibu Mina mengunjungi beberapa hari yang lalu sebelum Mina hilang. Assalamualaikum. Pak Ustadz yang kebetulan berada di depan rumah baru saja pulang dari masjid. Oh, waalaikumsalam. Loh, kamu ada apa kesini malam-malam? Ucap Pak Ustadz dengan orang yang mengantar sang ibu tadi. Oh, ini Pak Ustadz, saya mengantar ibu ini, kata orang-orang yang mengantar itu. Assalamualaikum Pak Ustadz, kata ibu-ibu itu sambil membuka masker yang dia pakai. Sang Ustadz terkejut melihat sang ibu itu. Waalaikumsalam. Oh, ternyata adik sepupuku. Apa kabarmu teh? Ada apa nih, kayaknya penting banget, tanya Ustadz itu. Iya, sahut ibu itu. Ya udah, ayo masuk, ceritakan di dalam. Istriku juga kayaknya belum tidur, kata Ustadz itu untuk menyuruh masuk. Sudah bang, kalian pulang saja, saya kenal dengan dia, ucap Ustadz itu ke orang yang mengantarnya. Tanpa basa-basi, ibu-ibu itu menghampiri istri Ustadz itu lalu meletakkan tangannya di telapak tangannya. Tanpa basa-basi, ibu-ibu itu menghampiri istrinya Pak Ustadz, lalu bersalaman. Dan ketika istri Pak Ustadz itu bersalaman dengan ibu-ibu itu, istri Pak Ustadz tiba-tiba mendapatkan bayangan kronologi seperti yang telah terjadi kepada Mina. Kemudian Ustadz pun bersalaman kepada ibu-ibu itu atau adik sepupunya ini. Ustadz itu pun mengalami hal yang sama seperti istrinya. Hal yang sama juga seperti ibu-ibu itu ketika di rumah tua itu, melihat bayangan-bayangan kronologi kejadian yang dialami oleh Mina. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Mina, ucap Ustadz itu setelah melihat dari ilmu hikmahnya. Terus gimana ya mas? Kata ibu-ibu itu. Saya telepon Satria dulu, dia akan datang ke sini, dia akan polisi, bakal bantu kita semua. Mina adalah gadis kembang desa yang hilang, dek. Kami semua mencari dengan cara apapun tapi hasilnya nihil, kata Pak Ustadz itu berbicara kepada ibu-ibu yang menemukan jasad Mina itu yang ternyata masih saudaranya. Jasad Mina ditutupi oleh kekuatan yang cukup besar dan kejam, kata Ustadz itu lagi. Oh begitu, pantas saja mas. Lagian jarak lokasi rumah Mina ke lokasi cukup jauh dan terpencil, ucap ibu-ibu itu. Iya, kata si Ustadz itu. Singkat cerita, saat seseorang yang bernama Satria bersama para anggota polisi lainnya sudah datang dan mendengarkan semua penjelasan dari ibu-ibu itu. Kemudian ambulan datang dan segera mungkin jasad Mina dievakuasi lalu dikembalikan ke rumah duka setelah dilakukan visum oleh polisi. Ibu Mina berusaha tegar menerima keadaan ini. Berbeda dengan Seno, abangnya Mina yang menyesali perbuatannya dan bertanggung jawab terlibat akan kematian Mina karena sudah menjual Mina ke Kang Rohim yang tak lain adalah pembunuh Mina. Pemakaman selesai. Malamnya dilakukan pengajian di rumah Mina. Dengan berurai air mata, Ibu Mina berkata saat ia melihat sosok Mina yang hadir dalam pengajian malam ketiga kepergiannya. Mina, ibu ikhlas, ridho, serta lapang dada menerima kepergianmu nak. Berbahagia di alam sana, ucap Ibu Mina disaksikan para warga desa yang ikut menangis mendengar serta melihat korinnya si Mina. Korin Mina pun menghilang bersama senyum serta semerbak wangi melati yang begitu harum. Selamat jalan Mina si kembang desa. Semoga ditempatkan di surganya Allah. Amin. Selesai.